Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, perkenalkan, nama aku Aina Roton Kusna dari program administrasi perkantoran. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan produk. Simak videonya ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sup. Tahukah apa itu sup? Sup adalah sebuah hidangan yang terbuat dari beberapa bahan dan ditambah dengan cairan atau kaldu dari ayam, ikan, daging, atau sayuran yang banyak mengandung gizi serta disajikan sebagai hidangan pembuka atau pelengkap makanan pokok. Sup ini bisa dikategorikan sebagai hidangan pembuka dan bisa juga sebagai hidangan utama, tergantung dari kapan hidangan ini disuguhkan. Sup sendiri mempunyai fungsi yang pertama sebagai hidangan pembuka, yang kedua pembangkit selera makan, yang ketiga menambah nilai gizi, yang keempat menetral rasa pada lidah. Bahan-bahan pembuatan sup yang pertama, bahan utama pembuatan sup adalah kaldu. Kaldu ini sangat mempengaruhi kualitas sup yang akan dihasilkan. Yang kedua, bahan isian. Bahan isian berasal dari nabati, yaitu sayur-sayuran dan sereal. Bahan isian berasal dari hewani, yaitu daging, ikan, dan jenis-jenis seafood. Yang ketiga, bahan pengental. Bahan pengental terdiri dari tepung, susu, krim, dan telur. Yang keempat, bahan pemberi rasa dan aroma sup adalah lada dan garam. Klasifikasi sup. Sup dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, sup encer. Sup encer adalah sup yang dibuat dalam keadaan jernih yang tidak dikentalkan. Sup encer dihidangkan dengan isian dibuat dari berbagai sayur-sayuran dan daging. Yang kedua, sup kental. Sup kental adalah sup yang dibuat dengan cara menambahkan bahan pengental atau bahan lain yang mengandung tepung ke dalam cairan kaldu yang digunakan. Yang ketiga, spesial sup merupakan sup yang terbuat dari bahan yang khusus atau istimewa dan cara pengolahan yang khusus atau istimewa pula. Disebut spesial atau istimewa karena tidak bisa digolongkan ke dalam clear soup maupun stick soup. Yang keempat, nasional soup merupakan sup yang terbuat dari bahan yang khusus, cara pengolahan yang khusus dan berasal dari suatu negara. Yang kelima, aneka soto merupakan sup khas Indonesia yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama dengan sayuran, dedaunan, dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Soto dapat dinikmati sebagai pendamping nasi, lontong, atau pupat dan dapat pula disantap sebagai hidangan sampingan. Ketiga, garnish soup. Garnish soup yaitu hiasan atau dekorasi dalam penyajian sup, teriyaki sup, dan soto. Yang pertama, sup cair kriterianya yaitu sup harus benar-benar jernih dan tidak ada gumpalan. Sup tidak berlemak, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Temperatur harus sesuai dengan jenis sup. Yang kedua, sup kental. Kriterianya adalah yang pertama, mempunyai tekstur kental namun masih dapat dituang atau mengalir baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. Yang kedua, menampakkan sup transparan. Yang ketiga, tidak terbutir atau bergumpal.
Keempat, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Yang kelima, temperatur harus sesuai baik untuk sup panas atau dingin. Yang ketiga, soto kriterianya adalah berkuah, kaldu, atau santan. Perbandingan antara kuah dengan isi 2-1. Kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Temperatur penyajian panas. Sekian video dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.